Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget. Sebuah perisai baru yang dirancang khusus untuk kita semua. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2026. Yuk kita kupas tuntas apa artinya peraturan ini bagi keseharian kita di sekolah. Coba jujur deh, pernah nggak sih merasa cemas, merasa terancam, atau mungkin diperlakukan tidak adil saat sedang menjalankan tugas mulia kita? Kalau pernah, Bapak dan Ibu guru nggak sendirian. Dan, nah ini dia kabar baiknya. Sekarang ada payung hukum baru yang siap melindungi kita. Yap, sebuah era baru perlindungan buat kita para pendidik sudah resmi dimulai. Lewat peraturan ini, keresahan-keresahan tadi coba untuk dijawab. Tujuannya supaya kita bisa bekerja dengan lebih tenang dan nyaman. Oke, sekarang kita bedah ya isinya. Jadi peraturan ini tuh ibarat sebuah rumah yang kokoh yang ditopang sama 4 pilar utama. 4 pilar perlindungan yang dirancang untuk mencakup hampir semua aspek pekerjaan kita. Apa aja tuh? Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah perlindungan hukum. Artinya apa? Artinya, negara sekarang punya kewajiban untuk melindungi kita dari tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, ya pokoknya semua perlakuan gak adil pas kita lagi bertugas. Pilar yang kedua, perlindungan profesi. Nah, ini bukan cuma soal tugas mengajar aja loh, tapi juga soal harga diri dan martabat profesi kita. Aturan ini menjamin hak kita untuk dapat imbalan yang wajar dan jenjang karir yang adil. Penting banget kan? Lanjut, pilar ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Gampangnya gini, peraturan ini mau memastikan kalau sekolah itu adalah tempat yang aman buat kita bekerja, bebas dari resiko kecelakaan kerja atau bahkan amit-amit bencana. Dan yang terakhir, pilar keempat. Ini keren banget. Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Jadi, semua ide-ide cemerlang Bapak dan Ibu guru, entah itu modul ajar inovatif, karya tulis, atau metode pengajaran baru, sekarang dilindungi hak ciptanya. Jadi nggak bisa asal dijiplak lagi. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam nih ke bagian yang paling krusial. Perlindungan hukum itu kalau di lapangan bentuknya kayak gimana sih? Apa aja yang dicakup? Jadi apa aja yang dilindungi? Wah, ini cakupannya luas banget. Kita dilindungi dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, sampai perlakuan tidak adil. Dan dengerin baik-baik ya, perlindungan ini berlaku dari siapapun. Mau itu dari siswa, orang tua, rekan kerja, bahkan dari atasan sekalipun. Peraturan ini juga detail banget loh. Salah satu yang paling penting untuk dibahas itu soal kekerasan psikis. Apa itu? Gampangnya, ini adalah semua perbuatan non-fisik yang tujuannya untuk merendahkan, menghina, atau bikin kita merasa nggak nyaman. Ini adalah pengakuan hukum yang penting banget bahwa luka yang nggak kelihatan itu juga termasuk kekerasan. Contoh-contohnya juga sangat nyata dan sering kita temui di lingkungan sekolah. Mulai dari dikucilkan, dihina, disebarin rumor nggak bener, dipanggil dengan ejekan, sampai dipermalukan di depan umum atau bahkan diperas. Pasal 8 ini menegaskan semua itu sekarang adalah bentuk kekerasan yang bisa dan harus dilaporkan. Kita kembali lagi ke perlindungan profesi. Intinya apa sih? Intinya adalah karir kita harus aman dan terjamin. Artinya kita dilindungi dari PHK yang semena-mena, imbalan yang gak layak, pembatasan untuk menyampaikan pendapat, pelecehan profesi, dan segala hal yang sengaja menghambat kita untuk maju. Oke, kita udah tahu apa aja perlindungannya. Sekarang pertanyaan yang paling penting, gimana caranya kita minta bantuan kalau amit-amit kita benar-benar butuh? Nah, jawabannya ada di lembaga baru ini, Satuan Tugas Perlindungan, atau kita sebut aja Satgas. Ini adalah badan resmi yang dibentuk mulai dari tingkat kementerian, pemerintah daerah, sampai di organisasi profesi. Merekalah yang bakal jadi garda terdepan untuk ngebantu kita. Dan bagusnya, prosesnya itu jelas dan terstruktur. Jadi nggak asal lapor, setiap pengaduan akan melewati 4 tahap. Pengaduan diterima, lalu diperiksa oleh Satgas, mereka akan kasih kesimpulan dan rekomendasi, dan yang paling krusial, harus ada tindak lanjut yang nyata. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya laporan kita cuma menguap entah kemana. Terus, lapornya kemana? Nah, ini juga dipermudah. Kita punya 2 pintu utama. Bisa lapor ke organisasi profesi kita masing-masing, atau bisa juga langsung ke Satgas Perlindungan yang ada di pemerintah daerah. Tinggal pilih mana yang paling nyaman buat kita. Dan ini dia bagian yang paling keren menurut saya. Ada jalur eskalasi yang jelas banget dengan batas waktu. Jadi, laporan kita nggak direspon dalam 3 hari, kita bisa naikin laporannya. Masih belum beres juga 3 hari kemudian, kita punya hak untuk membawa kasusnya langsung ke Satgas Nasional di kementerian. Ini memberikan kepastian dan, yang paling penting, memberikan kita kekuatan.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih artinya semua ini buat kita? Ini bukan cuma soal aturan di atas kertas, ini soal hak kita, soal suara kita yang sekarang akhirnya didengar dan dilindungi secara resmi oleh negara. Yuk, kita simpulkan poin-poin pentingnya. Pertama, kita sekarang dilindungi di 4 area besar. Kedua, hukum sekarang jelas mendefinisikan apa itu kekerasan dan perlakuan tidak adil. Ketiga, ada sistem resmi, yaitu Satgas, yang siap bantu kita. Keempat, ada proses lapor dan eskalasi yang pasti. Tapi dari semua itu, yang paling penting untuk diingat adalah ini, kita tidak lagi sendirian. Pada akhirnya, semua pasal yang mungkin terdengar rumit itu tujuannya cuma satu, dan itu tertulis dengan sangat indah di pasal 2, yaitu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itulah ruh atau semangat utama dari peraturan ini. Dengan adanya perisai baru ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Bagaimana kita akan memanfaatkan perlindungan ini untuk membangun profesi kita menjadi lebih aman, lebih dihargai, dan lebih bermartabat? Mari kita sama-sama wujudkan ya. Terima kasih.